Saya rasa mereka menilai saya, misalnya saya orangnya ideologi ideologi yang kuat terhadap Partai Aceh gitu ya. Nih yakini Bu Martini ini tidak melawan gitu ya. Kalau PAW pun kayaknya dia terima-terima aja. Saya rasa kemarin itu saya sudah melakukan pendekatan dengan pimpinan partai. Pimpinan jangan di PAW-kan begitu saja. Mohon pertimbangannya pimpinan. Gimana nih kayak saya kan konstituennya banyak di sana. Gimana kalau di sana mempertanyakan kok bisa Bu Martini kalau menurut masyarakat awam ya, kalau PAW itu pasti ada unsur kesalahan fatal gitu ya. Akhirnya saya mohon pada pimpinan mohon jangan sampai kata-kata PAW saya daripada PAW pimpinan saya lebih baik mengundurkan diri, saya bilang kemarin itu. Setelah keluar surat PAW ini masuk ke DPR, saya jumpai pimpinan, tapi saya jumpainya sekjen ya, kalau Mualim saat itu sedang persiapan ibadah haji. Jadi saya menjumpai Abu Razak, pimpinan sebagai sekjen. Saya mohon untuk dicabut dulu surat keputusan PAW itu. Saya lebih baik, saya bilang, saya rasa lebih terhormat saya mengundurkan diri daripada PAW, karena masyarakat awam di sana menilai kalau PAW itu saya melakukan kesalahan yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Jadi akhirnya saya bilang ke pimpinan ini surat hari ini sudah masuk ke KIP Aceh. Batas waktu di KIP Aceh sesuai undang-undang itu 5 hari. Kalau saya tidak sanggah 5 hari itu berarti loss saya. Tapi kalau pimpinan mengindahkan permintaan saya, ditunda dulu PAW ini, saya lebih baik mengundurkan diri di akhir bulan 12. Bulan 12 2022 ini, akhir tahun ini, saya dikasih waktu, jangan sekarang PAW-nya, saya dikasih waktu aja 6 bulan lagi. Yang menang itu saya bilang ya, yang menang itu saya. Masa saya 2,5 tahun sama gitu, minimal saya 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-96 tahun kedua, edisi Kamis 21 Juli 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang membangun pastinya. Baik pemirsa PTM, kita akan membahas tentang pergantian antar waktu PAW terhadap Martini, anggota DPR Dapil 6 Aceh Timur, dilakukan DPA Partai Aceh sesuai peraturan Partai Aceh yang mengatur tentang hasil perolehan suara Pileg. Nah, kita angkat tema kali ini tentang Martini di PAW Partai Aceh sengaja binasakan kader perempuan terbaik, bersama narasumber kita Martini SPD. Beliau adalah anggota DPR Aceh fraksi Partai Aceh. Assalamualaikum Kak Martini. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat Bang. Ini pertama ke PTM nih Kak. Ini ya? pertama sekali. First. Oke, ini menarik sekali nih Kak Martini soal Martini di PAW Partai Aceh sengaja membinasakan kader perempuan terbaik. Menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya latar belakang PAW ini? Sebenarnya saya sendiri nggak tahu ya PAW ini berdasarkan apa, karena saya sendiri tidak pernah menerima satu surat peringatan pun. Biasanya kalau kader yang akan di PAW tentu ada mekanismenya, ada prosedurnya, ada dapat surat peringatan 1 sampai 3. Kemudian kalau berdasarkan UPA juga mengatur syarat-syarat PAW itu, misalnya meninggal dunia, mengundurkan diri tanpa paksaan gitu ya. Melakukan hal-hal yang cacat hukum. Iya, melakukan hal-hal yang cacat hukum. Kemudian berturut-turut nggak masuk persidangan. Kalau mungkin paripurna 6 kali berturut-turut nggak masuk sidang. Tapi saya satu syarat pun nggak masuk untuk kategori bisa di PAW. Jadi PAW itu menjadi hak otoritasnya partai atau seperti apa? Sebenarnya kalau partai boleh-boleh saja PAW seorang kader yang sedang berada di parlemen, tapi ada syarat dan prosedurnya yang tidak boleh dilanggar. Ada undang-undang yang mengatur partai boleh memberhentikan seorang anggota dewan, itu ada syarat-syaratnya. Jadi menurut Anda Partai Aceh sekarang suka-suka mem-PAW anggotanya? Saya rasa ini masuk kategori sewenang-wenang atau semena-mena. Bersikap semena-mena. Bersikap semena-mena. Ini sudah melanggar sila nih.
bersikap semena-mena Iya. terhadap anggota partai. Anggota partai. Dan ini dilakukan sama DPA partai juga. Iya, Dan itu ditentukan. iya, sehingga saya sendiri melayangkan gugatan ke Mahkamah Internal Partai, yaitu menggugat DPA-PA untuk mencabut satu surat keputusan yang mengeluarkan surat pemberhentian saya. Nah, itu apa indikasinya ketika Anda menggugat? Ya, kita namanya dinamika berpolitik. Dalam setiap partai itu ada konflik internal ya. Tapi saya di sini lebih ke menurut saya upaya yang saya lakukan, saya ajukan gugatan ini lebih menjaga marwah saya seorang perempuan yang dulunya kita perempuan dilamar untuk kita nyalek gitu ya, dimohon-mohon kita nyalek, tapi setelah terpilih kita diabaikan begitu saja, kita dicampakkan begitu saja. Saya rasa ini tidak bisa dibiarkan. Oke, Partai Aceh yang memohon kepada Iya. Anda agar bergabung. Agar masuk bergabung ikut kompetisi pileg, karena satu partai nggak boleh ikut kalau tidak ada kuota calon legislatif perempuan itu 30% sesuai peraturan PKPU itu. Oke, jadi Iya. di tengah perjalanan ini berapa tahun Anda sudah menjadi anggota DPRA? Saya udah 2 periode mencalonkan diri. Untuk tahap pertama saya belum cukup suara saat itu, tapi akhirnya di pertengahan jalan periode pertama itu ada PAW anggota DPRA yang akhirnya digantikan dengan saya. Kemudian ini periode kedua saya calonkan diri lewat Partai Aceh. Oke, jadi Anda cukup suara pada saat itu? Yang tahun 2019 kemarin alhamdulillah kita cukup suara badan. Kemudian kalau untuk satu kursi DPR kan puluhan ribu suara ya, mungkin ditambah suara partai. Untuk suara badan sendiri saya sedikit kurang dari 10.000 suara. Sedikit kurang dari Tetapi 10.000 suara. sedikit kurang itu bisa mengakibatkan, maksudnya menjadi alasan Anda di PAW atau tidak? Sebenarnya kalau di fenomena yang sekarang bisa PAW karena perbedaan suara itu memang Partai Aceh belum mengatur aturan itu, karena setiap landasan hukum dasar itu harus diatur dengan ADART partai. Nah, dalam ADART partai aja tidak memuat. Ketika 2,5 tahun kemudian di PAW itu belum dibuat aturan dalam ADART partai. Hanya Partai Aceh ada mengeluarkan surat edaran, surat arahan ke seluruh DPW. Ini kan surat edaran ini kekuatan hukumnya boleh dilaksanakan, boleh tidak, namanya surat edaran, bukan aturan yang dimuat dalam ADART partai. Oke, Kak Martini, ini selama Anda dilantik nih, sejak Anda dilantik, apakah Anda udah tahu ini bau-bau Anda akan di PAW atau baru tahu? Kalau isu-isu PAW itu dari tahun kemarin ya sudah mengembus. Saya pernah menjumpai pimpinan partai saya. Kenapa Mualim ada isu PAW tentang saya? Mualim menjawab, biarlah Bu Martini kasih kesempatan untuk orang lain yang juga itu yang suara di bawah Bu Martini, selisih suara sedikit menurut beliau ya. Beliau juga pengen duduk gitu di kursi. Saya bilang, tapi Mualim kan aturan kita nggak ada mengatur tentang itu. Tapi Bu Martini mengalah katanya gitu. Oh, jadi Pak Mualim dulu mengatakan ya, Anda 1 harus tahun yang mengalah. lalu itu sekitar Oktober September 2021. Tapi Pak Mualim mengatakan begitu, apakah pada saat itu Anda menerima? Saya masih mempertimbangkan ya saat itu. Nah, kenapa sampai ada isu PAW? Saya pun akhirnya cari tahu kenapa ada isu PAW. Akhirnya saya dapat informasi bahwa DPW Aceh Timur pernah mengirimkan surat perihal mohon arahan dan petunjuk yang isinya ada beberapa dukungan dari Sago di wilayah, kalau di Partai Aceh itu
biasa ada Sago ya, Panglima Sago DPC gitu pengurusnya tingkat daerah itu ya. Jadi ada 7 DPC kalau nggak salah saya 7 DPC, 3 Sago yang mendukung salah seorang calon kandidat yang belum terpilih yang beda suara dengan saya itu. Ada dukungan dari 7 DPC, 3 Sago. Kemudian berdasarkan surat dukungan itu mereka meminta surat pengantar dari DPW. Akhirnya DPW mengirimkan surat pengantar itu yang isinya perihal mohon arahan dan petunjuk dikirim ke DPAPA. Nah, berdasarkan surat itulah mereka akhirnya mengambil kesimpulan ini ada usulan dari Kabupaten Aceh, dari DPW itu Aceh Timur. Jubir PA mengatakan seperti itu Iya. ada usulan dari DPA. Iya, usulan Aceh Timur, usulan PAW. Sementara setelah saya dapat informasi ada usulan yang berdasarkan surat surat dukungan ya. Saya pun merasa heran, apa hanya karena surat dukungan cuma beberapa Sago bisa di PAW? Apakah Partai Aceh pertimbangannya semiris itu ya? Akhirnya saya menghadap juga itu Sekjen Partai Aceh, Abu Razak. Iya. Beliau menanggapi apa? Beliau menanggapi, Abu Razak, kenapa ada isu PAW terhadap saya itu di bulan September 2021. Ada dukungan untuk beliau, suara di bawah Ibu ada dukungan, ada berapa 7 DPC, 3 Sago mendukung beliau. Kalau Ibu untuk menepis isu ini, Ibu juga buat surat dukungan. Akhirnya saya buat surat dukungan juga. Saya pulang ke Dapil, saya buat surat dukungan, malah 3 kali lebih banyak dapat surat dukungan untuk saya daripada yang beliau itu. Akhirnya saya serahkan surat dukungan ke DPAPA, tetapi ini tidak menjadi pertimbangan. Saya nggak tahu kenapa surat saya nggak dibahas. Sementara surat yang kandidat yang suara di bawah saya itu dibahas. Surat saya dapat pengantar juga dari DPW Aceh Timur dengan perihal yang sama, yaitu mohon arahan dan petunjuk. Kemudian dilampirkan surat dukungan terhadap saya yang 3 kali lebih banyak dukungan terhadap saya, tidak dibahas di DPAPA. Kak Martini sepertinya ikhtiar Anda untuk menjumpai DPA Aceh, benar. kemudian juga yang lainnya, ini tidak menemukan titik hasil. Tidak menemukan titik hasil sampai hari ini. Iya, makanya akhirnya kenapa saya merasa nggak dihargai dong selaku kader perempuan yang dulunya mereka mengharapkan saya untuk maju di pileg periode yang lalu itu. Akhirnya saya disia-siakan, saya merasa tidak dihargai. Akhirnya saya bawa ke arah gugatan ini. Saya akan apakah Anda dekat dengan Mualim atau tidak? Saya tidak kategori dekat saya. Tidak ya. Oke, kalau misalnya dengan keputusan misalnya Anda di PAW karena tidak ada hubungan kedekatan yang sangat mendalam, apakah itu bisa dikatakan seperti itu? Karena saya tipe orangnya bukan penjilat kali ya, bukan penjilat. Karena kita memang bekerja tulus untuk rakyat. Kita nggak perlu dapat perhatian dari pimpinan karena kita tahu tupoksi kita sebagai kader itu kita selalu patuh terhadap peraturan yang dibuat, kita patuh ya, kita tidak pernah melanggar. Oke, Kak Martini juga bekas GAM dan juga Indong Balai tolak PAW Martini dari DPRA itu. Anda punya power dong di belakang Anda, banyak yang mendukung Anda bahwa tidak setuju Anda di PAW. Karena saya sendiri naik di daerah dapil saya itu berkat dukungan mereka. Saya terpilih sekarang itu berkat kerja keras mereka. Kalau saya digantikan begitu saja, mereka nggak setuju dong. Berarti suara mereka selama ini sia-sia. Nah, hari ini Partai Aceh tidak mempertimbangkan itu. Kalau memang berani mengeluarkan keputusan PAW, artinya ini sebelah pihak ya. Sebelah pihak. Oke,
Ini tidak terjadi di Partai Aceh saja ya pemirsa PTM, tetapi juga terjadi di partai-partai lain tentang pergantian antar waktu untuk anggota DPRA. Nah, tapi kita juga ketahui beberapa minggu lalu juga ada PAW terhadap 3 anggota DPRK ya. Iya. 3 anggota DPRK dan juga ada di wilayah-wilayah lain. Aceh Timur Dan ini juga sudah ada. menjadi kebiasaan Partai Aceh kah mem-PAW Kak Martini? Mem-PAW tanpa ada kejelasan. Sebelumnya saya dapat informasi bahwa kalau teman-teman yang lain ada PAW berdasarkan surat pernyataan, dulu ada perjanjian ya. Mungkin saya dengar itu kalau dewan tersebut tidak mempermasalahkan ya berarti nggak ada masalah dong ya. Tapi kalau akhirnya akhirnya kita dengar juga nih ada DPRK Aceh Besar menggugat gitu ya. DPRK Aceh Timur menggugat, kemudian DPRK Aceh Utara yang dari fraksi PA juga menggugat. Ini rasanya suatu kemunduran bagi Partai Aceh, apalagi mendekati pemilu. Sekarang udah masuk tahapan pemilu ini. Karena pencalonan legislatif ini bulan 4 2023 udah pada mulai ya. Oke, ini sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Oke, seberapa cinta Anda untuk Partai Aceh? Kak Martini. Iya, saya rasa masyarakat bila bisa menilai seberapa cinta saya terhadap Partai Aceh karena saya sudah berperan aktif di Partai Aceh dan saya terlibat langsung saat pembentukan Partai Aceh tahun 2007. Anda juga terlibat langsung. Iya, Dan di juga tingkat daerah dulu kepada nggak ada yang mau ya, nggak ada berani, apalagi ini Partai GAM. Tapi saya karena memang latar belakang saya semua saya berasal dari keluarga mantan anggota GAM. mantan anggota. Iya. Atau Inang Balai juga ya. Iya, di lingkungan GAM semuanya. Dan Anda sangat menjiwai itu. Sangat menjiwai. Akhirnya saya bersedia masuk ikut serta dalam keanggotaan Dan Partai di tengah Aceh. perjalanan harapan Anda dipatahkan begitu saja. Apakah Anda ingin berganti partai? Sepertinya karena di sini kita saya belum bisa berbicara jauh ya karena sekarang masih dalam gugatan saya masih di Mahkamah Internal. Siapa tahu Mahkamah Internal ini masih mempertimbangkan, masih menginginkan kader seperti saya. Artinya mereka akhirnya harus meminta pihak DPAPA untuk mencabut surat keputusan itu. Oke, Kalau Kak. mereka masih menginginkan saya, tapi kalau memang mereka sudah tidak menginginkan saya lagi, mungkin saya belum bisa bicara ke depannya bagaimana Oke, gitu. belum bisa memprediksi. Oke, Belum pemirsa bisa PTM, memprediksi. kita akan melihat bagaimana sebenarnya kursi PA ya, misalnya di DPRA. Ini kita katakan ini di periode 2009 sampai dengan 2014 ada 33 kursi dari 69 kursi di DPRA Aceh. Kemudian periode 2014 sampai 2019 ada 29 kursi dari 81 kursi di DPRA Aceh. Kemudian periode 2019 sampai 2024 18 kursi dari 81 kursi di DPRA Aceh. Nah, ini tentu kalau kita lihat dari runtutan tahun itu semakin menurun. Apakah ini PA akan menjadi lemah atau hilang nih Kak Iya. Martini? Saya rasa ada pengaruhnya ya. Sikap kebijakan pimpinan mengeluarkan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan ini berpengaruh kepada perolehan kursi di pemilu saat pemilu. Karena banyak kader-kader yang terbaik akhirnya PA tidak mempertimbangkan. Seharusnya seharusnya dari incumbent itu incumbent seharusnya harus dijaga oleh partai karena incumbent ini sudah bekerja, sudah memiliki konstituen. Jadi kedepannya tidak susah lagi ketika mencari suara. Tapi Partai Aceh tidak mempertimbangkan itu. Malah maksudnya memberikan kesempatan kepada orang lain yang bukan incumbent Pengganti untuk Anda di situ. perempuan atau laki-laki? Pengganti saya kebetulan ya yang rencana digantikan itu laki-laki. Laki-laki. Artinya keterwakilan perempuan di Partai Aceh apakah memang tercukupi 30% atau sudah berkurang? Karena Anda di PAW. Kalau keterwakilan perempuan itu ranahnya di pencalonan.
Di pencalonan. Di pencalonan, karena syarat keterwakilan perempuan 30% itu di pencalonan. Kalau untuk setelah terpilih itu tidak ada masalah dengan keterwakilan perempuan. Tetapi pengaruhnya ada, karena kalau perempuan digantikan, ke depannya perempuan ini pada nggak mau maju lagi. Jadi harus merekrut perempuan yang baru, harus dimasukkan ideologi yang baru yang menghabiskan Artinya waktu. Anda setuju Partai Aceh membinasakan kader-kader partai terbaik? Saya rasa ini ini pukulan bagi Partai Aceh untuk mempertimbangkan ke depan, jangan sembarangan, jangan semena-mena mengeluarkan keputusan. Ini pembelajaran. Karena kader-kader yang memang di PAW itu ada kader-kader terbaik nih Kak Martini. Saya rasa saya nggak bilang kita masuk kader terbaik ya, tapi saya rasa masyarakat bisa menilai siapa yang sudah nampak kinerjanya di masyarakat. Oke, selama ini Anda merasa cukup sudah bekerja untuk Partai Aceh, artinya juga untuk dapil Anda. Iya. Insya Allah, alhamdulillah menurut saya sangat maksimal saat ini bekerja menjadi kader Partai Aceh dan turun langsung untuk yang selama ini sudah saya dedikasikan diri saya untuk Partai Aceh. Saatnya saya sudah maksimal berjuang untuk kemenangan Partai Aceh. Oke, dengan Ya. Partai Aceh begitu banyak dramanya. Tentu saja. Setiap partai politik ada dinamika, Atau Anda ada punya konflik musuh internal. di Partai Aceh Kak Martini? Saya rasa saya nggak punya musuh ya. Cuman kadang-kadang kita kadang-kadang kita kader perempuan sendiri kadang-kadang tidak ada dukungan di antara sesama kader perempuan dalam satu partai. Ini masalah yang selalu sebenarnya ada. Di setiap partai sebenarnya ada caleg kader perempuan sendiri itu tidak ada dukungan di antara sesama kader yang perempuan. Oke, dan Anda kecewa berat sama Partai Aceh? Saya rasa saya kecewa. Saya rasa saya sebenarnya ingin membenah apa yang selama ini menjadi hal yang angker yang ada di Partai Aceh gitu ya. Kenapa sampai terjadi penurunan kursi setiap periode semakin berkurang? Ini perlu analisa yang lebih lanjut, kajian yang lebih lanjut oleh pengurus internal di Partai Aceh. Dari tahun ke tahun, Anda Dari melihat di tahun ke Partai tahun. Aceh itu semakin lama semakin baik atau semakin buruk? Dari tahun pertama Terbentuknya Partai Aceh, penurunan kursi memang sangat drastis ya. Sampai sekarang 18 kursi yang ada di fraksi PA di DPRA itu 18 kursi. Penurunannya sangat drastis. Tentu ada hal atau kesalahan yang ada di internal Partai Aceh ini, sehingga ini dia harus berbenah ini, jangan seperti ini. Karena apalagi saya sebagai kader Partai Aceh, saya punya seorang kader partai itu punya kewajiban untuk menjadikan partai ini lebih baik. Saya rasa sikap yang saya ambil ini sekarang, saya gugat ini pembelajaran bagi partai ke depan. Jangan semena-mena, jangan sembarangan, jangan sewenang-wenang mengambil keputusan yang akhirnya merugikan partai sendiri. Oke, Kak Martini, soal PAW, Iya. PAW dan PAW ini tidak tertera di dalam ADART, Iya. tapi ketika tidak cukup suara itu akan bisa digantikan setelah 2 tahun, 6 bulan menjabat di DPR, bisa digantikan. Apakah ada poin ini, perjanjian itu? Tidak ada poin tersebut di dalam ADART, sama sekali tidak ada. Sama sekali. Itu hanya kebijakan partai ya. Kebijakan partai kalau yang melanggar undang-undang itu batal demi hukum, tidak bisa direalisasikan. Artinya bisa dong suka-suka Partai Aceh mem-PAW siapa saja kalau begitu. Sebenarnya nggak bisa. Sesuai tidak selera atau tidak senangnya dia bisa bergonta-ganti. Sebenarnya partai ini tidak boleh otoriter ya. Iya, sebenarnya nggak boleh. Ini kita setiap partai itu kan mengandung prinsip demokrasi. Tidak boleh semena-mena, berazaskan prinsip demokrasi inilah partai bisa maju dan berkembang. Tapi kalau mengedepankan sikap
otoriter, semena-mena. Itu yakinlah partai itu tidak lama mengalami kemunduran. Oke, Anda sebagai perempuan dan Iya. juga mungkin mewakili perempuan gini di partai, apakah Anda cenderung maksudnya merasa didiskriminasikan nih oleh petinggi Anda? Untuk saat ini dan saya sedang merasakan itu ya. Saya rasa mereka menilai saya, misalnya saya orangnya ideologi ideologi yang kuat terhadap Partai Aceh gitu ya. Ini yakin nih Bu Martini ini tidak melawan gitu ya. Kalau PAW pun kayaknya dia terima-terima aja. Saya rasa kemarin itu saya sudah melakukan pendekatan dengan pimpinan partai. Pimpinan jangan di PAW-kan begitu saja. Mohon pertimbangannya pimpinan. Gimana nih kayak saya kan konstituennya banyak di sana. Gimana kalau di sana mempertanyakan kok bisa Bu Martini kalau menurut masyarakat awam ya, kalau PAW itu pasti ada unsur kesalahan fatal gitu ya. Akhirnya saya mohon pada pimpinan mohon jangan sampai kata-kata PAW saya daripada PAW pimpinan saya lebih baik mengundurkan diri, saya bilang kemarin itu. Setelah keluar surat PAW ini masuk ke DPR, saya jumpai pimpinan, tapi saya jumpainya sekjen ya. Kalau Mualim saat itu sedang persiapan ibadah haji. Jadi saya menjumpai Abu Razak pimpinan sebagai sekjen. Saya mohon untuk dicabut dulu surat keputusan PAW itu. Saya lebih baik, saya bilang saya rasa lebih terhormat saya mengundurkan diri daripada PAW, karena masyarakat awam di sana menilai kalau PAW itu saya melakukan kesalahan yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Jadi akhirnya saya bilang ke pimpinan ini surat hari ini sudah masuk ke KIP Aceh. Batas waktu di KIP Aceh sesuai undang-undang itu 5 hari. Kalau saya tidak sanggah 5 hari itu berarti loss saya. Tapi kalau pimpinan mengindahkan permintaan saya, ditunda dulu PAW ini, saya lebih baik mengundurkan diri di akhir bulan 12. Bulan 12 2022 ini, akhir tahun ini, saya dikasih waktu, jangan sekarang PAW-nya, saya dikasih waktu aja 6 bulan lagi. Yang menang itu saya bilang ya, yang menang itu saya. Masa saya 2,5 tahun sama gitu, minimal saya 3 tahun. Kalau akhir bulan 12 ini saya mengundurkan diri, artinya saya 3 tahun. Saya rela itu kasih kursi saya untuk yang suara di bawah saya. Saya pikir ini kader PA lebih terhormat kalau dinilai masyarakat, dan saya rasa belum ada yang mau ngasih kursi untuk orang lain, belum ada. Tapi apalagi lagi senang-senangnya menjalankan program iya, ya, bener ya, Kak Martini ya. Iya, jadi tapi tidak diindahkan. Batas waktu 5 hari yang saya kasih itu tidak diindahkan. Saya kasih waktu 5 hari untuk permintaan tersebut, tapi tidak diindahkan. Akhirnya terpaksa saya menggugat. Artinya saya sebagai kader tidak pernah dihargai ya. Sebenarnya saya kan di pengurus tingkat pusat ini saya wakilnya sekjen. Tapi dengan jabatan yang saya emban di situ sebagai pengurus wakil sekjen aja tidak dihargai. Oke. Ini tidak bisa. Kak Martini, Anda berapa kali melapor ke ke Mahkamah Partai ini untuk memprotes soal PAW Anda? Iya. Berapa kali sudah ikut sidang? Jadi pertama saya masukkan gugatan itu tanggal 21 Juni kemarin, masukkan gugatan Mahkamah. Tadi saya sidang yang ketiga kali. Sidang pertama pembacaan gugatan, sidang kedua mendengar jawaban dari termohon, karena saya pemohonnya, jadi termohon adalah pihak DPAPA yang telah mengeluarkan surat keputusan, dan hari ini adalah replik saya, artinya saya membantah jawaban termohon. Ada beberapa bantahan yang saya lakukan dan secara bentuk tertulis. Ini tadi jadwal sidangnya, agendanya replik. Minggu ke depan ini agendanya menghadirkan saksi ahli untuk saya. Oke, seberapa optimis Anda, Kak Martini, terhadap gugatan Anda? Kalau untuk di Mahkamah Internal, saya pesimis.
Karena mahkamah internal ini dibangun oleh di partai juga. di partai Dan juga. di- Mahkamah internal ini harus tunduk pada pimpinan partai juga. Artinya ditunjuk pimpinan- Oleh pimpinan partai ya menjadi anggota mahkamah ini. Sebenarnya kalau undang-undang undang-undang partai politik ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32, anggota mahkamah partai ini dibentuk harus melapor ke kementerian, dan anggota mahkamah ini dibentuk oleh pengurus partai. Jadi saya pesimis dong, anggota mahkamah ini saya mengadu hal ke mahkamah yang sementara anggota mahkamah dibentuk oleh partai. Tapi tidak apa-apa ini karena masih ranah internalnya partai saya. Karena saya Apakah ada lanjutan untuk melapor ke mahkamah lebih tinggi? bisa saja, karena setiap warga negara berhak kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya kalau memang tidak ada, karena sekarang posisi saya ini kan mencari keadilan. Saya masih bertanya-tanya kenapa bisa PAW seperti ini? Apakah semudah itu partai bisa PAW kader ya? Akhirnya di posisi saya sekarang ini, artinya saya mencari keadilan. Kalau memang keadilan ini tidak saya dapatkan di mahkamah internal partai, bisa saja akhirnya saya mendaftar ke pengadilan negeri. Oke, perempuan gitu. yang mempertanyakan keadilan ya di Partai Aceh itu tepatnya Kak Martini ya. Iya, benar. Tetapi Anda tidak selesai di Mahkamah Partai Internal, tetapi kalau seandainya itu tidak berhasil, Anda mengajukan gugatan ke mahkamah tertinggi lagi. Bisa saja. Artinya ini Anda betul-betul belum ikhlas kalau di PAW ya Kak Martini ya. Karena jangan Apapun alasan itu. iya, benar-benar. Sebelum alasan itu logika di pikiran Anda. Begitu ya Kak Martini. Baik, menarik sekali sebenarnya diskusi kita hari ini Kak Martini. Hanya saja waktu kita terbatas, tapi Oke, untuk closing statement silahkan sampaikan mungkin untuk DPA Partai Aceh dan juga mungkin di Partai Aceh dan juga masyarakat di wilayah dapil Anda. Silahkan Kak Martini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Untuk khususnya pengurus partai tingkat pusat di DPAPA kiranya dapat mempertimbangkan ya tentang kasus yang sedang menimpa saya, kayak itu tentang keluarnya surat keputusan nomor 184 garis miring KPTS strip DPA garis miring 2 tahun 2022, yaitu tertanggal 11 Februari 2022, pemberhentian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 fraksi Partai Aceh atas nama saya. Ini kiranya DPA bisa mempertimbangkan kembali, jangan sampai ini menjadi bumerang bagi Partai Aceh sendiri karena mendekati pemilu tahun 2024, sementara sekarang sudah dalam tahapan pemilu. Jadi saya rasa ke depannya Partai Aceh bisa berhati-hati lagi dalam mengeluarkan surat keputusan yang kalau tidak ada kajian yang mendalam ini bisa menjadi bumerang, blunder bagi Partai Aceh sendiri. Saat ini saya sebagai kader perempuan yang selama ini saya rasa saya tidak pernah melakukan kesalahan. Kewajiban saya sebagai anggota kader itu semua saya penuhi untuk untuk partai saya. Tapi akhirnya saya diberhentikan begitu saja. Saya pikir saya sebagai perempuan saat ini belum bisa menerima, karena pada masa pencalonan Partai Aceh menginginkan perempuan masuk menjadi calon legislatif untuk mencukupi kuota agar yang para laki-laki bisa mendaftar menjadi calon legislatif. Tapi akhirnya kalau sudah mendapat meraih kursi, akhirnya bisa dicapakkan begitu saja. Ini saya rasa Partai Aceh harus mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah dikeluarkan. Oke, baik, terima kasih Kak Martini atas waktunya. Perempuan tidak berhak dicampakkan, apalagi perempuan cerdas ya, pemirsa PTM. Baik pemirsa PTM, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga tekan lonceng untuk mendapatkan informasi berita-berita terbaru tentang politik di Aceh. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.